menentukan dalam amal putusan. Menyimak bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kedua tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa Saiful Jamil telah terbukti secara sah menurut hukum, dan majelis hakim mendapat keyakinan akan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dapat dalam dakwaan alternatif kedua tersebut. Oleh karena itu, majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari terdakwa dan tim penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaan atau pledoi-nya, karena segala sesuatunya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan dakwaan penuntut umum tersebut. Oleh karenanya, terhadap nota pembelaan atau pledoi terdakwa dari tim penasihat hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang didasarkan pada keterangan para saksi, pendapat ahli, adanya bukti-bukti surat, bukti petunjuk dan barang bukti lainnya serta keterangan terdakwa, maka majelis hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya. Menyimak bahwa karena terdakwa Saiful Jamil dijatuhi pidana berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang biasanya akan ditentukan dalam amal putusan. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan, bahwa terdakwa tidak berterus terang mengakui perbuatannya. Hal-hal yang meringankan, bahwa terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, bahwa terdakwa menyesali atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Mengingat pasal 5 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jungto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan serta ketentuan-ketentuan peraturan perundangan lain yang bersangkutan. Mengadili, menyatakan terdakwa Saiful Jamil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Saiful Jamil dengan pidana penjara selama 3 tahun dan pidana denda sebesar 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor 1, nomor 2, barang bukti nomor 30, barang bukti nomor 31, barang bukti nomor 39, barang bukti nomor 40, barang bukti nomor 41, barang bukti nomor 42, barang bukti nomor 43, barang bukti nomor 44 dikembalikan kepada jaksa penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Rohadi. Barang bukti nomor 3, barang bukti nomor 29, barang bukti nomor 55, dan barang bukti nomor 56 dikembalikan kepada Bertan Natalia Ruru Karimah. Oleh kami, Basmi Sidang SHMH sebagai hakim ketua, masuk SHMH, Dr. Ahmed SHMH, MSc, Buku SHMH, dan Tiki Sansiwesa masing-masing sebagai anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Senin tanggal 31 Juli 2017 oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh Sintia Yustiati JSH sebagai panitia pengganti dan dihadiri oleh penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi serta dari kepada terdakwa dengan didampingi oleh penasihat. Demikian putusan pengadilan terhadap putusan tersebut, diberikan hak kepada saudara untuk menentukan sikap apakah menerima putusan atau berpikir-pikir selama 7 hari setelah putusan ditetapkan atau menyatakan banding. Untuk itu kami persilakan kepada terdakwa dengan konsultasi dengan penasihat hukumnya. Silakan.
Ya, yang mulia, saya atas nama pribadi dan juga sebagai teman-teman memilih hak jawab untuk pikir-pikir. Jadi saya akan terbuka dulu dengan keluarga atas keputusan yang sudah diberikan yang mulia. Kita waktu 1 minggu untuk pikir-pikir. Pikir-pikir selama 7 hari ya. Ya. Kepada jaksa penuntut umum juga dengan hak yang sama kami tanyakan atas putusan ini. Pikir ya. Dengan demikian sidang pemeriksaan perkara ini telah selesai. Sidang dinyatakan ditutup.